membicarakan mengenai nyeri punggung ya. Kalau tadi dokter udah mempraktekkan gimana nih cara relaksasi kalau misalnya nyeri di punggung atas kayak leher ataupun bahu. Nah tapi dokter nih ya, kadang-kadang aku juga ngerasain ada di punggung tengah sini nih dok, agak bawah gini nih, kayak agak tengah sini, bawah sini, itu rasanya juga nyeri kayak ketekan gitu. Itu gimana dok cara merelaksasinya? Oke, jadi Mbak Intan, kalau misalnya pertama kita ketahui dulu ya, punggung itu terbagi dari 3, punggung atas, tengah, dan bawah. Punggung atas yang tadi leher dan pundak, punggung tengah itu di rongga tolakal atau di rongga dada, dan punggung bawah itu dari pinggang hingga bokong. Nah, berarti kan punggung tengah itu di tengah-tengah, iya tengah-tengah searah dinding dada. Nah, biasanya sih sebenarnya karena dia banyak atau terfiksasi oleh rongga dada, itu nyerinya jarang terjadi. Tapi mungkin nyeri pada yang Mbak rasakan pada nyeri punggung tengah itu berasal dari nyeri ali dari punggung atas. Jadi misalnya jadi pada otot yang trapesius tadi ini tuh dari leher hingga ke pundak hingga ke punggung tengah gitu. Dok, coba saya dong, saya pengen lagi nih. Kayaknya saya juga kadang-kadang gimana caranya dokter untuk merelaksasi? Untung udah disediakan ini dari tadi. Nah, ini gimana? Oke, coba. Asik. Nah, kalau misalkan dokter, pakai ini. Iya. Ya. Dokter, jadi silakan berbaring. Berbaring telentang atau? Tengkurap. Jangan disengin ya. Iya. Kemudian tangannya diposisikan seperti ini. Oke, gini ya. Oke, nah ini nggak usah sampai atas banget, ini maju ke depan lagi. Nah segini, ini ketarikan dok dari sini sampai ke sini. Lihat ke arah depan. Iya, ini bisa dilakukan 10 hitungan. Kemudian diulang sebanyak 3 kali. Oh, jadi 10 hitungan ditahan begini ya gitu ya? Iya, jangan lupa napas dong. Oh iya. Saya dari tadi napas ini. Itu untuk punggung tengah tadi ya dok? Iya. Ada lagi gerakan, gerakan yang lain gimana? Bisa juga dengan yang tadi, silakan bangun dokter. Terus gini, terus gimana? Bisa dengan misalnya, dengan kalau misalnya kita ada pintu atau misalnya ya boleh seperti itu juga deh karena udah tanggung ya. Dengan begini angkat ke atas. Nah, ini ketarik juga ya. Ya atau kalau terpaksa ya dengan di antara 2 pintu ya kita pegangan, kemudian badannya kita condongkan. Pasti akan ketarik hingga punggung tengah. Oh, di dinding juga bisa ya dok? Iya. Kayak push up gitu ya dokter Vita ya? Apalagi yang lain? Kayak kadang-kadang bangun nih, kadang-kadang tidur kan? Iya. Terus bangun gitu. Ngeliat. Kadang-kadang orang ngeliatnya sembarangan tuh. Gitu. Makanya dokter sebaiknya kalau untuk bangun ya dok, paling baik itu ketika bangun jangan langsung duduk. Oh, jadi bangunnya gimana mestinya? Nah, jadi misalnya dokter dari posisi berbaring, miring dulu begini, kemudian kakinya diturunkan, baru duduk dan berdiri. Oh gitu, terus berdirinya duduknya gimana mestinya? Jadi begini, kemudian kakinya diturunkan, nah setelah posisi begini kakinya turun baru berdiri gitu dong. Ternyata kayak gitu ya dokter ya. Iya dokter, makasih dokter. Iya. Tapi ini masih banyak banget ternyata pertanyaan-pertanyaan dan juga fakta dan mitos yang beredar. Kita lihat dulu fakta dan mitos yang berikut ini. Pemirsa, tanpa mengenal usia, banyak orang mengeluhkan pegal-pegal pada punggung bagian bawah dengan beragam faktor pemicu, dari cedera hingga pertambahan usia. Terlepas dari bahaya yang akan terjadi, sebagian orang mengatasi pegal-pegal pada punggung bagian bawah dengan kretek tulang punggung atau menekan punggung hingga muncul bunyi krek. Masyarakat percaya cara ini mampu mengurangi pegal-pegal pada punggung bagian bawah. Ini fakta atau? Nah dokter, ini tadi kan katanya kalau kretek-kretek itu bisa untuk merelaksasi punggung bawah, itu fakta atau mitos dok? Mitos. Kenapa? Ya, karena bunyi krek itu kan berasal dari perubahan tekanan, Intan. Nah, pada adanya bunyi krek berarti ada perubahan karena kita memberikan tekanan pada ruas sendi. Nah, kalau perubahan tekanannya itu juga tergantung. Tekanannya kalau misalnya ringan mungkin masih bisa sendinya teregang dan terasa nyaman, tapi setelah kita kretek nanti akan kembali ke posisi semula. Jadi hanya bersifat sementara, tidak bisa mengurangi nyeri gitu. Dan lagian malah membahayakan, karena kan kalau misalnya orangnya nggak taunya keropos gimana, malah diberikan tekanan terlalu tinggi, wah bisa patah, atau malah tekanan terlalu tinggi malah bisa geser atau dislokasi, bahaya. Nah dokter, kita kan selalu membahas mengenai pencegahan. Tadi dokter bilang kita sebenarnya harus bisa mencegah dan bisa mencegah supaya tidak terjadi sering-sering nyeri seperti itu. Kalau nyeri di bagian punggung nih, kan banyak orang juga seperti itu ya, gimana cara kita latihan supaya mencegah nyeri terlalu sering? Ini nyeri punggung yang dimaksud nyeri punggung bawah berarti dari pinggang ke bokong. Oke. Baik, berarti dokter posisinya
seperti tadi tengkurap dulu. Tengkurap dulu ya, oke. Oke. Kemudian dokter tadi seperti tadi tangannya menjulur ke depan. Begini. Oke. Lagi angkat lebih tinggi karena kalau tadi kan press up cuma sampai segini, ya ini sampai ke pinggang. Jadi ini berarti tangannya lebih maju lagi, so lebih mundur lagi ya? Ininya yang lebih diangkat, gitu. lumbalnya lebih diangkat. Bawahnya lebih diangkat ya? Betul. Oke. Kemudian sudah tanggung dalam posisi seperti ini. Dokter bisa melakukan cat pose position, yaitu posisinya quadruped gini, dokter. Gitu. Ya, seperti. Nah, pemirsa di rumah bisa sambil mencontohkan ya. Iya. Ini posisi kucing ya? Iya. Dokter, coba tarik nafas, naik punggungnya, buang nafas, mohon maaf, turun, turun, terus lihat ke depan, dokter. Ulang lagi sekali lagi, tarik nafas, terus lebih naik lagi. Turunkan. Ini manfaatnya untuk apa, dokter, gerakan ini? Ini untuk extensor butt muscle dan core. Karena kan intinya punggung itu intinya tubuh. Dia bukan cuma hanya sebagai pendukung atau penyangga tubuh, tapi juga stabilisasi ketika kita bergerak. Oke, baik. Ini posisi. Ini ada lagi ini begini. Ada lagi yang lain? Ada enggak. Ada banyak yang lain. Mungkin ditahan dulu kali ya. Ada banyak yang lain, tapi kita lihat dulu yang lebih lewat saat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Hidup Sehat.